bersyukur atas kehadirat Allah, Tuhan semesta alam. Dengan bersyukur hidup akan teratur, rumah tangga akan selalu akur, rezeki pun selalu makmur. Akhirnya enak makan, enak tahu kali ya baru tidur tuh. Kita diberikan oleh Allah nikmat yang begitu besar, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki didesain secara teratur dan begitu megah indahnya. Allah ciptakan mata kita dua-duanya di depan, betul? Coba kalau Allah ciptakan mata kita satu di depan, satu di belakang, mungkin orang pada terantuk kalau jalan. Allah ciptakan kita ya dengan bibir yang lembut, lembutnya kenyal bagai agar-agar. Bayangkan kalau bibir kita diciptakan oleh Allah dari batu, begitu minum pepecahan gelas-gelas yang ada. Allah ciptakan lubang hidung kita, tahu betul Allah itu menghadap ke bawah dua-duanya, betul? Coba kalau menghadap ke atas, musim hujan repot jaga hidung. Begitu indah. Jadi kita tuh jangan merasa inferior, insecure, jangan merasa minder jadi orang. Yang hadir di sini, kalian itu semuanya adalah tampan, dan kalian cantik-cantik. Jadi nggak perlu khawatir, yakin pada diri sendiri kita ini adalah ciptaan yang indah. Kan apa yang dikatakan Cherry Bell itu kan betul. Don't cry, don't be shy, kamu cantik apa adanya. Sadari, syukuri, dirimu sempurna. Jangan dengarkan kata mereka, dirimu indah, pancarkan sinarmu. Oh. You are beautiful, ayo, beautiful, beautiful. Kamu cantik. Kamu cantik itu dari hati, betul? Karena wajah itu sering menipu. Kita cantik itu dari hati, maka kita syukuri semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan suka menyalahkan Tuhan, jangan sering menyalahkan orang lain. Kata pepatah Mandarin kan, Po Yuan Tian, Po Yuan Ren. Jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, nggak boleh. Kita sendiri yang merubah diri kita. Rajin kita bersyukur kepada Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa agar kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin. Ayo sama-sama kita berdoa agar kita dapatkan syafaat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Iya, kita doakan semoga yang baca sholawat tadinya insya Allah masuk surga, amin. Bagi yang nggak baca sholawat tadi, kita doakan tidak masuk. Iya, bagus. Saya pikir tidak masuk surga. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi kita Muhammad adalah pemimpin umat
beliau adalah nabi yang terakhir. Belakangan ini memang banyak oknum-oknum yang mengaku menjadi nabi. Kata Nabi, saya kuno fi ummati, akan terjadi pada umatku itu salasuna kazzabun, 30 orang pendusta-pendusta. Kulluhum yaz'amu annahu nabi, mereka itu mengaku jadi nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, sementara aku adalah nabi yang terakhir. Jadi nabi-nabi palsu itu ada di zaman sekarang ini. Bahkan bukan zaman sekarang, zaman Nabi Muhammad masih ada, masih hidup sudah ada. Siapa itu diantaranya? Salah satunya adalah Musailamah Al-Kazzab. Ada lagi namanya Tulaihah As-Sengeti. Kenapa namanya Tulaihah As-Sengeti? Karena sengit. Ada lagi namanya Sawat Al-Longori. Ya, jadi Nabi Muhammad ini nabi yang terakhir. Bahkan ada di Jawa ya, dia ngaku jadi nabi. Namanya Tugimin. Dari namanya ya nggak surah. Kalau Muhammad kan keren sedikit deh kan, lagunya pun mantap. Ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad, khaira khalqillah Muhammad, khaira khalqillah. Sedap ya. Tapi kalau ya Rasulullah, ya Habiballah Tugimin, bubar jemaah. Ustadz ceramah ini gak lama-lama ya kan, karena dari sini nanti Ustadz akan langsung berangkat ke Mesir. Mesir itu maksudnya Medan dan sekitarnya. Nah, salah paham dulu. Kita banyak melakukan rihlah ataupun perjalanan dakwah sampai ke mancanegara. Beberapa waktu yang lalu saya ceramah di Argentina, Harisan Geng Buktina. Dapat juga jadwal ceramah di Amsterdam, Amplas Terminal Dalam. Juga pernah ceramah di Turki, turunan kisaran. Nanti saya ceramah buka puasa di Singapura, si Singa Bangaraja Pajak Sore. Terakhir saya ceramah di Belanda, belakang rumah janda. Belakangnya aja. Ada musola di situ. Kan di rumah janda yang apa ya? Ramadan adalah bulan penuh cinta. Syahrul Mahabbah. Itu dia. Kenapa Ramadan itu bulan penuh cinta? Karena Ramadan itu menghadirkan rasa kepedulian sosial. Kita yang baru tidak makan dari pagi sampai sore terasa lemah. Bayangkan mereka-mereka yang tidak makan berhari-hari. Ada yang sehari, 2 hari, 3 hari, ada yang seminggu, ada yang terkena busung lapar, berbulan-bulan tak makan seperti di Yaman dan Somalia. Nah, karena rasa cinta itu ada, cinta itu menghadirkan rasa peduli. Betul? Cinta itu melahirkan kesetiakawanan. Itu yang dikatakan oleh Sahrukan yang di dalam film Kucu-Kucu Hotahe, The Love is Friendship. Cinta itu adalah persahabatan, kesetiakawanan. Pernah nonton film Kucu-Kucu Hotahe? Walau udah film Kucu-Kucu Hotahe, itu suara perempuan Indianya itu khas sekali lah tuh kalau udah lagi nyanyi. La 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 la, jeng 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 jeng, bung rasa ae. Memang kayak itu. Mau gimana lagi? Ustadz walaupun
ustadz penceramah, dulunya kita di pesantren makanya bisa nyanyi dikit-dikit, kita dulu pemain band. Dulu saya punya grup band di pesantren namanya Spiderman Band. Tamat dari pesantren, dah lama nggak main-main, berubah nama jadi Lumut Band. Terakhir hancur band kami jadi Blue Band. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat ini ada kumpulan tahapan-tahapan cinta Allah, cinta Tuhan kepada manusia. Sebelum adanya perintah puasa disebutkan dulu iya itu nidaul mahabbah, panggilan cinta. Jadi perintah puasa itu karena cintanya Tuhan kepada kita. Tidak hanya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, hingga ateis sekalipun punya prinsip dasar nilai-nilai puasa. Walaupun timingnya, mekanismenya berbeda, tapi manusia pasti pernah puasa. Contoh, kalau kita udah asyik kali kerja, makan lupa, minum lupa, puasa nggak itu? Iya. Jadi dipanggil orang-orang yang berpuasa itu sebelum perintah itu datang. Nidaul mahabbah, panggilan cinta. Kita kalau sudah jatuh cinta, pasti kita akan memanggil orang yang kita sayang itu, sayang. Tapi hati-hati ya, jangan salah paham. Kadang-kadang kita ini dipuji dikit aja sudah langsung semriwing, gak kesenangan, sudah jingkrak-jingkrak. Hai say, kita pikir sayang, rupanya sayton. Beb, bukan baby sayang, tapi beb, beban. Kan sedih begitu ya kan. Jangan percaya dengan kata-kata itu. Kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kau aku banyak utang, aku ditendang sama Bang Mujang. Endang. Jangan percaya dengan kata-kata cinta sebelum ada pembuktian. Betul? Karena kata Stephen Kendrick ya, salah satu penulis film, dalam buku The Dare Love tahun 2008 launchingnya itu, dia mengatakan the only way love can last a lifetime is if it's unconditional. Ada yang tahu artinya? Siapa yang tahu artinya? Ustaz kasih hadiah. Hadiahnya berupa brosur umroh. Brosurnya aja lah. Ongkos pesawat lain lagi. Ustaz ngasih brosur. Satu-satunya jalan cinta atau cara cinta yang bisa seumur hidup itu hanya bisa terjadi jika cinta itu unconditional, tanpa syarat. Percayalah. Katanya kita pengen dapat laki-laki yang kaya, rupanya tukang nabok. Katanya kita ingin punya laki-laki mapan, rupanya dia suka main perempuan. Unconditional itu akan terbukti by day. Setiap waktu, setiap hari kita akan membuktikan itu. Tidak bisa kita membuktikan kau adalah cinta sejati. Kenapa? Yang namanya jati kayu bisa lapuk, tapi cinta itu sebaja. Kalau misalnya jangan sejati lah ya kan, sebaja dia. Nah, karena kalau yang namanya cinta itu akan tumbuh dan mekar kalau dia terus dipupuk dengan tanpa syarat. Itu dia. Nah, orang yang jatuh cinta, kalau dia jatuh cinta kepada Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak menjadi berat baginya, tidak akan menjadi beban.
Dia akan melakukannya dengan penuh keikhlasan. Itu dia. Makanya panggilan Allah tadi, panggilan ya wahai yang tersayang. Itu dia. Nidaul mahabbah, panggilan cinta. Baru ada kata ya ayyuhallazina, alladzina itu adalah wasilatul mahabbah, koneksi cinta. Itu dia. Jadi untuk sampai perintah kuasa, Tuhan ngasih koneksi dulu kepada hamba-hambanya, dikasih dulu hubungan batiniah. Karena kalau tidak ada hubungan batiniah, akan ada kecurangan dalam cinta itu, akan ada pengabaian atau menghilang tanpa kabar. Bahkan tidak ada keseriusan. Seorang istri mengeluh kepada suaminya, "Bang, kita udah lama menikah, waktu pacaran gak kita pigi-pigi, udah menikah juga gak pigi-pigi, sudah punya anak juga gak pigi-pigi. Pigi-pigi kenapa lo kita bang?" Apa kata suaminya? Lo deh, kita itu menikah karena apa? Karena jodoh, kata istrinya. Nah, ingat pepatah, kalau jodoh kita akan kemana. Jadi kita gak kemana-mana. Hadirin yang dirahmati Allah, ya. Jadi cinta itu memang betul-betul membuat lidah, ya, lidah ini menjadi dahsyat. Tulisan-tulisan akan menjadi anggun kalau sudah jatuh cinta, ya. Luar biasa itu. Syair-syair bertebaran mengucapkan kata-kata dan lafaz cinta dari mulai zaman Nabi Adam, kemudian Adam Smith, lalu zaman Adam Jordan, sampai jatuhnya pesawat Adam Air. Dari zaman Ken Dedes, kemudian zaman Ken Arok, sampai zaman Ken Lam. Cinta ini gak pernah bosan orang membahasnya. Betul tidak? Betul. Kalau sudah jatuh cinta, falling in love, maka lagunya pun juga tentang cinta. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Itu pas jatuh cinta. Kalau pas lagi rindu, ganti lagu lagi. Rindu, rindu serindu-rindunya, namun engkau tak peduli. Itu lagi rindu. Lagi putus cinta, lain lagi. Luka-luka yang kurasakan, bertubi-tubi yang kau berikan. Cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu Itu lagi patah hati. Kalau lagu nyambung kan enak ya. Ini lagu nyanyi nggak nyambung. Soalnya di lagu Salon Seven, tapi nggak nyambung. Selamat tidur kekasih gelapku, walau tiada akhirnya. Atau nyanyinya soal lagu ST12, cintaku, cintaku padamu tak besar seperti dulu, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Jadi dangdut. Atau sok keren, sayang apa kabar denganmu, ku coba tanam di pinggir kali, tumbuh memang tumbuh. Atau nyanyi lagunya ngerok, lagu Jamrut dan suaranya ngerok, tapi ujung-ujungnya hari ini aku bersumpah, ujung-ujungnya dangdut ya. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya. Jadi ada koneksi cinta itu ya. Lalu kemudian ada amanu, ada maf'ulul mahabbah, ada objek cinta. Jadi kita disebutkan lebih dahulu. Disebutkan lebih dahulu karena Tuhan itu sayang, Dia cinta kepada kita.
maka kita akan selalu disebutnya. Itu dia. Baru masuk perintah, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini namanya amrul mahabbah, ada perintah cinta dari Tuhan. Karena puasa itu sehat, betul? Puasa itu akan merontokkan semua racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Apalagi puasa-puasa pertama itu ya. Nah, ini kita pengalaman nih. Puasa-puasa pertama, kata Dr. Ega Ramadhani dalam bukunya Super Health, yang mengatakan orang yang banyak racun dalam tubuhnya 11 bulan sebelum Ramadan, ketika masuk awal Ramadan, maka hawa nafasnya itu akan terasa bau. Khas sekali bau. Kenapa bau mulut orang yang berpuasa? Banyak racun di perutnya. Zat-zat amoniak itu keluar dia, bercampur dengan air liur manusia. Makanya ada kawan saya waktu pas puasa, ya, hawa nafasnya bau kali, diludahinya kecoa mati. Berarti beracun kali ludah itu. Tahap apa ya kan? Yang limbat itu. Jadi puasa itu menyehatkan. Tidak mungkin puasa itu mencelakakan, kecuali kita sakit. Kalau kita sakit, kita tidak boleh memaksakan diri untuk puasa. Kalau nggak tahan, buka. Kalau nggak tahan juga, sakit menahun, sudah bayar fidyah, selesai. Karena puasa itu tidak mencelakakan. Kan tidak akan mungkin ada satu berita menyatakan sungguh sangat tragis dan sangat mengerikan, gara-gara berpuasa di bulan Ramadan 10 orang meninggal dunia, 1 orang meninggal dunia, 11 orang meninggal dunia, 1 mayat melarikan diri, maksudnya begitu. Kan nggak mungkin berita seperti itu, betul? Mana mungkin orang berpuasa itu sampai mati massal begitu, terus ada mayat melarikan diri, kan nggak mungkin. Yang penting pasti orang yang berpuasa itu akan sehat walafiat. Nah, kenapa kita berpuasa? Nah, ini lagi ada poinnya. Tarikhul mahabbah, ada the history of love. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum perintah kepada umat Islam puasa, sebelum kita tuh juga ada yang melaksanakan puasa. Nabi Isa puasa, Nabi Daud puasa, Nabi Adam ada puasa-puasanya. Begitu. Jadi ada the history of love, ada sejarah cintanya itu. Nah, karena puasa itu mengikuti sifat Tuhan, Tuhan itu la yahtaju ilal aqli wasyurbi, kata Syekh Sulaiman Al-Bujairi di dalam kitabnya Al-Bujairi Al-Khatib, bahwa puasa itu sifat Tuhan yang tidak butuh makan, tak butuh minum. Kalau kita nggak makan, nggak minum, kita lemah. Tapi kalau Tuhan tak makan, tak minum, dia tidak akan lemah. Dia akan tetap kuat. Karena kita diperintahkan puasa untuk menghambakan dirilah kepada Dia, supaya kita ini dalam hidup ini jangan menjadi orang yang Apa yang mau kita sombongkan dalam hidup ini? HP, handphone aja banyak mereknya macam-macam. Ada merek orang Batak, Ericsson. Ada merek orang Sunda, Nokia. Ada merek orang Jawa, Oppo. Ada merek orang Arab, Motorola. Gak ada yang bisa kita sombongkan, karena semuanya kita ini pasti akan kembali, akan mati. Jadi ada cerita anak-anak dulu, kelapa sama terong. Kelapa ini sombong kali kepada terong. Rong, kata kelapa pada terong, kau ini diciptakan oleh Tuhan, kayaknya gak ada manfaatnya lah, Rong. Udahlah, orang kalau makan kau lemes, habis itu bentuk kau tak meyakinkan, terong. Apa kata terong? Ya kelapa ya, kau ngenci aja lah ya. Kuakui kau dari mulai ujung daun sampai ujung akar banyak manfaat, bisa dijadikan gegang, bisa dijadikan santan. Tapi kau satu kalahnya kelapa, jangan kau sombong. Di mana kau kalahnya, kata kelapa? Kau kalahnya di dapur. Tengok emak-emak kalau masak selalu terong disantanin, nggak pernah santan diterongin. Jadi kita disuruh puasa tuh supaya kita jangan sombong, kita tuh lemah, jangan mau kalah ya.
Tuhan berpuasa, dia tak butuh makan, tak butuh minum. Malaikat juga berpuasa. Malaikat Jibril, malaikat Israfil, itu puasa mereka, makanya mereka sehat. Nggak pernah kita dengarkan malaikat Jibril kena asam urat, ya kan? Israfil kena kanker cervix, kan gitu. Mereka sehat-sehat, itu dia. Bahkan hewan-hewan itu pada berpuasa nih, puasa. Contoh, apa hewan yang berpuasa itu? Ular. Tapi jangan ada seperti ular ya. Ular itu kalau udah tidur dari mulai pagi sampai pagi berikutnya gak makan, gak minum ular itu. Kita jangan apalagi itu dari mulai terbit fajar sahurnya hingga bukanya terbit fajar berikutnya. Itu mati suri namanya, kelamaan. Itu. Apalagi yang puasa itu. Yang puasa itu nyamuk. Kapan nyamuk itu puasa? Pas lebaran. Ya kan? Kita pada pulang kampung mudik semuanya, nyamuk jagain rumah kita, nggak makan, nggak minum lagi. Tergantung-gantung di korden-korden, puasa nyamuk itu. Betul? Iya. Apalagi yang puasa, ikan dalam akuarium, ikan juga puasa. Kapan ikan di dalam akuarium itu puasa? Pas yang punya ikan nggak ngasih makan, puasa lagi. Ya kan? Apalagi ayam pun puasa. Pada saat kapan ayam puasa? Pada saat dia mengerami telurnya. Saya sudah pernah coba itu ya, tes gitu ya kan. Ayam saya di dalam kandang, udah lama nggak keluar. Kasihan saya, dia nggak makan. Udah berhari-hari. Saya coba mendatangi ayam tadi itu, ngasihnya jagung. Ya, makannya jagungnya. Udah lama nggak makannya. Dia nyaut. Oh. Makan lah ya. Nanti kok nggak makan sakit. Ya, aku bilang kan ya, kalau kau nggak makan nanti kau sakit ya. Malah saya dimarahin. Itu ayam, nggak mau dia makan karena dia tahu puasa membuat tubuhnya hangat sehingga dia mengeram telurnya, lalu telurnya pun menetas dengan kehangatan tubuhnya itu. Kucing itu juga nggak makan, nggak minum pada saat kapan? Pada saat dia berantem sama temannya. Pada saat dia sakit, tak berdaya, nggak selera makan, nggak selera minum. Kawannya datang, jantan sama jantan. Datang yang satu, yang satu lagi makin marah. Main kita. Datang yang satu, ayo, wajar. Habis cakar-cakar, duduk, ditawari makan dan minum pun tak selera. Bahkan ada betina datang. Kata betinanya, kawin yuk. Datang kucing tadi, nggak mau. Itu menunjukkan bahwa hewan-hewan itu walaupun tidak secara instruction ya, tapi mereka secara instinktif ada kemauan dia untuk berpuasa. Adik-adik Ustaz, para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan tujuan daripada berpuasa itu yang terakhir adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, agar kita ini menjadi orang baik. Itu kunci utamanya. Jangan sampai kita puasa juga tapi nyolong sendal jalan terus. Puasa juga tapi menghina, mencaci, membuli jalan terus. Puasa juga tetapi mencuri barang orang yang bukan hak kita. Na'udzubillahi min. Dan inti daripada puasa itu adalah ketika cinta kepada puasa kepada Tuhan yang Maha Esa, ketika cinta itu hadir, maka puasa itu akan diterjemahkan di dalam kehidupan. Dari puasa yang tahan lapar, dari makan dan dahaga, tidak makan, tidak minum, berubah menjadi puasa dari gosip, puasa dari berbuat jahat, puasa dari melakukan hal-hal yang tak baik. Jadi puasa yang intinya adalah ketika seseorang menjadi baik dalam kehidupannya. Setuju? Dan puncak daripada cinta puasa ini adalah kita mencintai tanah air kita, Indonesia. Nah, inilah makanya bulan puasa, bulan Ramadan disebut dengan bulan cinta. Jangan lupa kita hidup di Indonesia, harus cinta NKRI, cinta Pancasila. Sekali Indonesia, tetap Indonesia. Tanah air
lahir, ku tidak kulupakan kan tergerak